こんにちは。皆さん元気ですか？元気ですね。わあ、よかった。ひな先生も元気ですよ。じゃあ, ketemu lagi nih sama Mina Sensei. Nah, minasan, kita udah masuk ke bab 16. Wah, taiheng otsukare sama deshita ne. Minasan sudah mau belajar hingga sampai bab 16. Nah, tapi kita perlu tambahin lagi nih. Bab 16 ini bentuknya menggunakan masih T ya, menggunakan masih T. Nah, yuk kita belajar dulu yuk. Norimasu, naik kendaraan. Orimasu, turun dari kendaraan. Norikaemasu, transit, via, pindah kendaraan. Iremasu, memasukkan. Dashimasu, menyerahkan, mengembalikan. Abimasu, mandi. Hairimasu, masuk. Demasu, lulus. Oshimasu, menekan, mendorong. Yamemasu, berhenti. Nagai, panjang. Mijikai, pendek. Sega takai, tinggi badan, badannya tinggi. Sega hikui, badannya pendek. Wakai, muda. Toshiue, tua. Akarui, kurai. Akarui, terang. Kurai, gelap. Atama ga ii, pintar. Karada, badan. Berikut merupakan bagian badan. Atama, kepala. Kami, rambut. Kao, wajah. Me, mata. Mimi, telinga. Kuchi, mulut. Ha, gigi. Onaka, perut. Senaka, punggung. Ashi, kaki. Jogging, jogging. Shower. Midori, hijau. Otera, kuil. Jinja, tempat keramat. Juga bisa kuil ya bagi penganut Shinto. Sabisu, servis, pelayanan. Gyugakusei, pelajar asing. Nihongo ga jouzu desu ne. Wah, bahasa Jepangnya pintar. Iie, mada-mada desu. Belum. Nah, kita masuk ke bagian bunpo ya, minasan. Di sini ada bentuk T ya yang sudah kita pelajari pastinya, yaitu bentuk yang berurutan ya, kegiatan yang berurutan. Jadi nih kalian menjelaskan kegiatan yang step by step ya, yang mana berurutan. Contohnya seperti gambar tuh, kalian jogging dulu, habis jogging mandi, setelah mandi kalian baru berangkat ke kantor. Nah, bentuk T-nya yang pertama adalah asa joggingu oshite. Jadi kalian lakukan kegiatan pertama dulu. Nah, step kedua, kegiatan kedua, shawa o abite. Baru kaisha e ikimasu. Nah, minasan juga bisa gunakan bentuk yang lain ya. Bisa verb apapun itu, yang penting kegiatannya berurutan atau step by step. Nah, contoh kedua, Kobe e itte eiga o mitte ocha o mamimashita.
Jadi pergi ke Kobe, habis itu lihat film, habis itu baru minum teh. Next. Nah, jadi ini ada perubahan kata sifat i yang mana kita bisa menyambung nih kata sifat i dengan kata yang lain ya. Nah, jadi nggak cuma bisa mengungkapkan satu kata sifat aja nih di bab 8 sama 12, tapi kita juga bisa mengungkapkan kata sifat lebih dari satu. Nah, ini contohnya untuk kata sifat i, itu bagian i-nya itu harus dirubah menjadi kute. Jadi atsui menjadi atsukute. Oki menjadi okute, i menjadi yokute ya. Diingat-ingat bagian i-nya harus berubah menjadi kute ya. Oke. Nah, contohnya untuk perubahan ini dilakukan di kata sifat yang pertama yang akan disambung dengan kata yang lain. Contohnya, Mirasan wa wakakute genki desu. Jadi yang dirubah hanya yang bagian depan saja. Jangan kata sifat yang bagian kedua ya. Kata sifat yang bagian kedua itu yang paling akhir, tidak ada perubahan, tergantung pada perubahan waktunya juga ya, tergantung itu juga. Nah, ini minasan juga bisa lihat nomor 2. Kino wa denki ga yokute, tenki ga yokute atsukata desu. Jadi kemarin cuacanya bagus dan panas. Nasang juga bisa sebutkan kata sifat lebih banyak lagi ya. Bisa 3 atau 4 itu juga bisa, asalkan yang bagian untuk disambung dirubah menjadi kute ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan kata sifat na ya, yang menjadi kata sambung juga sama seperti yang sebelumnya, akan tetapi untuk kata sifat na dan kata benda itu tidak menggunakan na, akan tetapi menggunakan d ya, menggunakan partikel d. Jadi noun d, adjektif na itu diganti d. Baru kalimatnya. Nah, contohnya seperti ini. Karina-san wa Indonesia jin de Kyoto Daigaku no ryugakusei desu. Jadi Karina merupakan orang Indonesia dan dia adalah pelajar asing di Universitas Kyoto. Atau juga bisa seperti ini. Minasan wa hansamu de shinsatsu desu. Minasan itu tampan dan ramah. Nah, juga bisa seperti ini juga. Seperti yang nomor 3 yaitu Narawa Shizukade Kireina Machi desu. Jadi Nara itu kota yang tenang dan kota yang cantik. Nah, seperti itu untuk mode penggabungannya ya. Selanjutnya kita akan belajar bentuk tekara ya. Yang mana tekara itu artinya setelah melakukan kegiatan. Maksudnya gini, misal minasan kan makan dulu nih, makan nasi. Setelah makan nasi, minum obat ya. Setelah makan nasi, minum obat. Setelah makan, minum obat. Nah, kata setelah itu dilakukan bersamaan dengan kata setelah makan nasi ya, setelah makan nasi. Jadi contohnya seperti nomor 1, gohang o tabete kara ya. Karena tekara artinya setelah ya. Setelah makan nasi, kusuri o nomimasu, minum obat. Atau nomor 2 nih, kuni e kaete kara chichi no kaisha de hatarakimasu. Jadi setelah pulang ke negaraku, saya akan bekerja di perusahaan ayah. Kemudian yang ketiga, konsato ga owatte kara restoran de shokuji shimashou. Jadi setelah konser berakhir, ayo kita makan di restoran. Nah, minasan wakarimashita ka? Sudah mulai paham ya? Kalau minasan nggak paham, ketik aja deh di komen ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk mendeskripsikan benda orang pada subjek kedua ya. Maksudnya gini minasan. Minasan pasti memiliki kata, ya ini ada kata Semarang, ada Mariasang ya. Jadi sesuatu hal yang dimiliki oleh kota ini dan orang ini itu bisa disebutkan dengan langsung poinnya. Jadi Semarang wa tabemono ga oishii desu. Semarang memiliki makanan yang enak. Dan yang kedua, Maria-san wa kami ga nagai desu. Maria memiliki rambut yang panjang.
pun juga bisa kalau ada contohnya seperti saya memiliki ya, saya sendiri memiliki anjing yang imut ya. Itu bisa juga watashi wa inu ga kawaii desu. Nah, seperti itu maksudnya. Hai minasan, wakarimashita ka? Oke, kita lanjut ya. Jadi di bab 16 ini kita diajarkan cara doyate ya. Bagaimana cara? Nah, doyate ini bisa digunakan untuk apapun ya. Mau minasang cara menggunting kah, cara pergi ke suatu tempat atau bagaimanapun bisa ya. Kalau yang ada di contohnya sensei itu ada doyate ikimasu ka? Gimana cara perginya sih? Nah, minasang bisa lihat di sini ya. Bekari ikitai desu kara doyatte ikimasu ka? Saya pengen ke tempat bakery. Gimana ya cara perginya? Bagaimana ya cara perginya? Nah, eki o dette masugu itte kosaten ga arimasu. Jadi keluar dari stasiun, kemudian jalan lurus terus akan ada perempatan. Migi o magatte kafe no ushiro ni bekari ga arimasu. Jadi belok ke kanan, kemudian ada di belakang kafe, ada di belakang, maksud saya bakery ya, ada di belakang kafe ya. Aduh, belibet banget nih. Soalnya udah seneng banget bisa ngajarin minasang secara online. Selanjutnya, nah ini ada kata donna dan dono ya. Nah, sebelumnya minasang juga bisa ada kata dore ya. Kalau dore dimana secara fisik juga ya, sama seperti dono. Nah, di sini Santosu san wa dono hito desu ka? Se ga takakute kami ga kuroi hito desu. Nah, untuk yang dono hito dan dore ya, Santosu san wa dore desu ka? Minasang akan mengungkapkan secara physically ya, secara tampilan yang sedang digunakan oleh si Santosu ya. Jadi tidak secara ada perasaan. Nah, sedangkan kalau yang donna ya, Santosu san wa donna hito desu ka? Atama ga yokute shinsetsu na hito desu. Jadi orangnya pandai dan orangnya yang ramah. Nah, di sini donna itu juga mewakili adanya suatu perasaan ya. Jadi ada yang mana pendapat orang tersebut masuk ke dalam penjelasan. Sedangkan kalau dono dan dore kita harus menjelaskan secara fisik, secara penampilan. Hai minasang, wakarimashita ka? Wakarimashita ne? Pasti minasang bisa. Coba minasang lakukan sendiri di rumah ya. Renshu shimasu yo. Ichiban, sensei wa dono hito desu ka? Do kana? Menurut minasang, sensei gimana? Hai, ini bang. Nichiyoubi nani o shite imasu ka? Minasang kalau minggu ngapain aja nih? Nah, ini bisa menggunakan bentuk te tadi ya. Nah, selanjutnya sambang. Doyatte gakko e ikimasu ka? Bagaimana cara minasang pergi ke sekolah? Ayo jelasin ya. Coba tulis komen di bawah. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan pelajaran bab 16 owarimasu. Domo arigatou gozaimashita minasang. Bye bye.